Beberapa waktu lalu ada sebuah kabar di Turki yang menyebutkan jika ada Injil yang ditulis langsung oleh murid Nabi Isa atau Yesus, yaitu Barnabas. Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan mereaction satu video yang berbicara tentang Injil Barnabas, dan di dalam Injil itu menuliskan bahwa Injil Barnabas ini menuliskan mengapa gereja menolak itu, karena di dalam Injil Barnabas ini di bab 39 menuliskan bahwa berbicara tentang Muhammad, ya lebih banyak berbicara tentang Muhammad daripada berbicara tentang Yesus Kristus. Dan gereja menolak itu karena tidak sesuai dengan konsep Trinitas yang ada di dalam keempat Injil yang diterima oleh gereja, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang berbicara secara khusus tentang pelayanan Yesus. Dan mengapa Kekristenan menolak tentang Injil Barnabas? Karena tidak mungkin seorang keselamatan, seorang yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu datang dari bangsa Arab. Justru itu datang dari bangsa Israel. Kita melihat video ini. Semoga bisa memberikan pelajaran mana Injil asli dan mana Injil yang palsu. Beberapa waktu lalu ada sebuah kabar di Turki yang menyebutkan jika ada Injil yang ditulis langsung oleh murid Nabi Isa atau Yesus, yaitu Barnabas. Kabar ini tentu saja langsung membuat orang di seluruh dunia berbondong-bondong menuju Turki untuk melihat keaslian dari kabar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Turki membatasi akses orang terhadap kitab umat Kristen tersebut, dan hanya segelintir orang yang bisa melihatnya secara langsung. Dalam hal ini, Dinas Intelijen Turki pun ikut terlibat dan mereka mengawasi siapa-siapa yang bisa mengakses kitab dan memantau perkembangan penerjemahannya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya kitab misterius itu pun muncul di berbagai media internasional dengan nama Injil Barnabas. Dikatakan jika Injil ini ditulis di atas kulit hewan yang berwarna coklat kehitaman yang berusia sekitar 1500 tahun Masehi. Selain itu, penulisnya juga menggunakan tinta dari emas dan bahasa Aramaik, yakni bahasa yang diperkirakan merupakan bahasa dari Ibu Yesus Kristus. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Dalam hal ini, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki mengatakan jika Injil Barnabas lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang 4 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri, di dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Selain itu, ia juga menambahkan jika tokoh Yesus dalam Injil ini juga menyangkal kalau ia seorang Mesias atau Juru Selamat, dan justru mengatakan jika Juru Selamat itu datang dari keturunan Nabi Ismail, yakni dari bangsa Arab. Meski begitu, kitab Injil ini sangat diminati oleh pihak Vatikan dan meminta salinannya. Namun, Kedutaan Besar Vatikan di Turki membantah pernyataan tersebut maupun laporan media lokal yang memberitakan permintaan itu. Menanggapi hal ini, perdebatan antara pakar di Turki pun menyeruak soal Injil. Salah satu pakar teologi mengatakan butuh penelitian lebih lanjut untuk membongkar rahasia Injil Barnabas ini. Menurutnya, isi Injil ini sesuai dengan keyakinan umat Islam yang menyatakan bahwa Yesus memang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tetap manusia biasa. Selain itu, Injil ini juga menolak konsep Trinitas dan peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Namun, seorang pendeta Kristen Protestan meragukan keabsahan Injil ini dengan alasan yang cukup kuat. Pertama, memang benar ada murid Yesus bernama Barnabas yang hidup semasa dengan Yesus, yang berarti Barnabas hidup sekitar tahun 1 Masehi. Pendapat kedua mengatakan jika Injil Barnabas diperkirakan dibuat pada 500 Masehi atau 600 Masehi. Dengan demikian, tidak mungkin Injil milik pemerintah Turki itu ditulis oleh Barnabas dan hanya ditulis oleh murid Barnabas. Dikatakan jika Dinas Intelijen Turki sangat tertarik pada Injil ini, dan mereka menugaskan seorang pakar bahasa Aramaik untuk menerjemahkan sejumlah bagian Injil ini dalam pengawasan ketat. Namun sang pakar bahasa Aramaik mengungkapkan kepada wartawan jika ia telah menerjemahkan Injil tersebut sehingga militer dan intelijen Turki menghentikan proyek penerjemahannya. Jadi dari penjelasan itu kita sudah melihat bahwa Injil itu menuliskan bahwa Injil Barnabas menuliskan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan dia adalah manusia. Itu sudah jelas membantah ya tentang ketuhanan Yesus, bahwa 4 Injil Matius, Markus, Lukas berbicara tentang Yesus Kristus, berbicara tentang konsep Trinitas, berbicara tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tetapi kalau di dalam konteks Injil Barnabas menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu akan datang dari keturunan Arab atau dari bangsa Arab, sangat jelas itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Saya mengajak kita untuk kita searching di Google tentang Injil Barnabas. Ya, kita lihat di Google tentang Injil Barnabas. Memang tadi di dalam penjelasan itu memang benar bahwa kekristenan memang tidak menerima itu sebagai Injil karena tidak sesuai dengan apa yang dipercayakan, dan bapak-bapak gereja menolak Injil itu karena tidak sesuai, lebih kepada Injil itu lebih banyak berbicara tentang Islam dan Nabi Muhammad, jadi itu tidak sesuai dengan iman Kristen, dan jelas Injil itu adalah Injil palsu. Tetapi para debater atau orang Islam selalu pakai itu dan menjadi dalil untuk mereka bilang bahwa Yesus Kristus berbicara tentang Nabi Muhammad yang akan datang. Sebenarnya itu tidak benar. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Dan dia adalah Sang Juru Selamat itu. Dan untuk apa membicarakan sesuatu yang tidak asli? Untuk apa membicarakan sesuatu yang tidak benar? Kita membicarakan sesuatu yang benar. Oke, kita searching di Google tentang Injil Barnabas. Oke, kita buka Google. Kita cari siapa Barnabas yang menulis Injil Barnabas. Siapa Barnabas yang menulis Injil Barnabas. Searching. Ya, kita lihat di sini ya. Injil Barnabas ditulis oleh Barnabas yang diklaim sebagai murid Yesus, namun sebagian besar pengkaji berpendapat bahwa Injil Barnabas adalah teks palsu. Ya, teks palsu yang dibuat pada zaman modern awal. Ya, Barnabas adalah salah satu tokoh dalam gereja mula-mula. Nama aslinya adalah Yusuf, namun para rasul memanggilnya Barnabas yang berarti anak penghibur. Barnabas dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus serta teman seperjalanan Paulus. Ya, Injil Barnabas bertentangan dengan ajaran Trinitas. Mengapa sebagian teks palsu menganggap sebagai teks palsu? Injil ini menyebut nama Muhammad dan berisi pokok-pokok pikiran yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Kita scroll ke bawah lagi. Kitab Injil Barnabas ditulis oleh ya Mustafa de Arande. Ia seorang muslim Arab berkebangsaan Spanyol. Hidup sekitar tahun 1500. Ia bukan murid Isa Al-Masih. Ia juga tidak pernah diakui sebagai rasul ataupun nabi. Ya. Nah, kita lihat Injil Barnabas itu bab 39. Ya. Injil Barnabas bab 39. Nah, apakah benar ini berbicara tentang Yesus Kristus atau berbicara tentang apa? Dan dari bagian ini sudah menjelaskan bahwa Injil ini palsu. Ya. Injil Barnabas adalah teks palsu yang dibuat pada zaman modern awal. Injil ini tidak asli dan tidak diakui sebagai bagian daripada Alkitab kanonik. Ya. Injil Barnabas adalah Injil pseudepigrafik non kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir. Injil ini dikaitkan dengan Barnabas yang dalam karya ini digambarkan sebagai salah satu rasul Yesus. Ya. Nah, di sini. Ya.
Isi kitab Injil Barnabas bab 39 kita lihat. Oke, di sini. Isi Injil Barnabas bab 39 adalah tentang Nabi Adam dan Muhammad. Ya, dalam bab ini Nabi Adam memohon kepada Tuhan untuk menuliskan nama Tuhan dan Muhammad pada kuku jarinya. Berikut isi Injil Barnabas di bab 39. Yaitu Tuhan memberikan tulisan pada kuku ibu jari tangan kanan Adam, yaitu hanya ada satu Tuhan. Ya. Tuhan memberikan tulisan pada kuku ibu jari tangan kiri Adam, yaitu Muhammad adalah utusan Tuhan. Adam mencium kata-kata tersebut dan berkata, "Diberkatilah hari ketika engkau akan datang ke dunia." Injil Barnabas adalah teks palsu yang dibuat pada awal zaman modern. Kitab ini menggunakan bahasa Aramaik yang dipercaya digunakan Yesus dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Apa isi Barnabas ini? Terpujilah bab 9 ya Injil Barnabas. Terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa apapun dalil yang dipakai oleh orang Muslim dan kemudian berbicara tentang Injil Barnabas lalu menyamakan dengan kitab suci yang diterima oleh gereja, kami anggap bahwa Injil palsu tidak bisa disandingkan dengan Injil yang diakui oleh gereja, yang otoritasnya telah diuji dan Tuhan telah mengaruniakan hikmat kepada para penulisnya dan Roh Kudus menuntun sehingga mereka menulis firman itu. Itulah Paulus tanpa alasan menuliskan di dalam satu suratnya kepada Timotius. Dia bilang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi diilhamkan oleh Allah. Allah mengilhamkan firman itu untuk ditulis dan untuk memberikan pengertian, memberikan pengajaran, menuntun orang kepada jalan yang benar, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Jadi jika dasar pemikiran dibangun di atas Injil Barnabas lalu mau sandingkan dengan iman Kristen, saya pikir gereja kami Kristen, bahkan Kristen dan Katolik telah menolak Injil Barnabas, bahwa di dalam gereja tidak menerima itu dan itu adalah Injil palsu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memelihara firman-Nya, memelihara gerejanya, dan pengajaran yang diberikan oleh gereja kiranya boleh dengan sungguh-sungguh dialaskan di atas dasar kebenaran Alkitab. Tuhan memberkati kita. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video saya. Tuhan memberkati.